Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. KPK menggelar konferensi pers terkait status Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan korupsi. KPK telah memeriksa Syahrul pada Juni lalu dan menggeledah rumah dinasnya sejak Kamis lalu hingga pagi ini. Untuk informasi terkini dari KPK, langsung saja kita bergabung ke konferensi pers KPK berikut ini. Yang sedang kami lakukan penyelesaiannya pada proses penyidikan ini, begitu ya. Selain penggeledahan yang di rumah dinas Menteri Pertanian tadi itu, siang tadi, betul, tadi ada yang bertanya ya, termasuk penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian. Betul, tim ada di sana dan saat ini masih berlangsung ya proses penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian gitu. Tentu nanti perkembangannya kami akan sampaikan lebih lanjut pada teman-teman terkait hasil dari proses penggeledahan yang sedang berlangsung tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya dari teman-teman tadi sempat mengkonfirmasi ya, apakah KPK juga membawa seseorang dalam perkara ini. Yang berkaitan dengan perkara kami ingin sampaikan tidak ada ya, karena ini kan proses penggeledahan untuk pengumpulan alat bukti tentunya, sehingga kami mengkonfirmasi tidak ada pihak yang dibawa ke KPK. Tetapi hasil dari proses penggeledahan yang tadi kami sebutkan tadi itu betul telah di KPK untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Saya sudah terjawab beberapa konfirmasi dan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, tapi kami beri kesempatan. Silakan bila ingin bertanya lebih lanjut. Silakan. Ya. Oke, silakan dari sebelah kanan saya boleh. Ya, Mas. Nanti sampingnya ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Helmut Timothy dari Berita 1 atau BTV. Pak, ini saya ingin mengkonfirmasi, mungkin sudah ada beberapa pemberitaan yang naikin beritanya terkait dengan penetapan tersangka dari Menteri Pertanian begitu. Nah, ingin sekedar menegaskan saja apakah itu benar, dan apabila itu benar nantinya sebagaimana diketahui kan bahwa Menteri Pertanian ini kan lagi di luar negeri. Apakah akan ada upaya hukum untuk pencegahan setelah kembali ke Indonesia? Oke. Itu dari saya, terima kasih. Baik, lanjut Mas, biar nanti kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Saya Imam dari Tempo. Ini Pak, kabarnya KPK sedang menangani 3 klaster kasus di Kementan ya Pak. Oke. Salah satunya adalah kasus ini, boleh tahu Pak 2 lainnya itu apa? Terus saat ini penyidikannya sudah sampai mana? Iya. Terus satu lagi untuk selain 3 tersangka yang sudah dikabarkan ditetapkan menjadi tersangka, apakah memang ada nama lain juga Pak yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi tersangka? Iya, oke, terima kasih. Tadi, Hadi. Hadi belum ya? Jadi ayo. Dulu, Mas Ali izin. Tadi kan udah menyatakan bahwa menemukan uang Ayo Mas Ilham. dalam pecahan rupiah maupun asing ya gitu, Ya. dan udah bawa alat penghitungnya gitu. Ya. Jadi kan pasti udah dihitung dong. Oke. Nah, berapa itu jumlahnya Mas, baik yang asing itu pecahannya dolar apa, AS atau Singapura, terus berapa nilainya? Iya. Silakan Mas Hedi ya, nanti di belakang Pak. Saya mau bertanya ini, Pak Ali, saya Hedi dari Kumparan. Soal kalau dari Tempo tadi kan udah udah agak cepat dia, maksudnya sudah bicara klaster 2 klaster itu. Nah, yang sekarang ini sebenarnya yang naik penyidikan itu apa? Maksudnya apakah kan kemarin itu beberapa ada yang pungli, ada yang gratifikasi, bahkan TPPU kabarnya. Nah, sekarang ini yang apa? Terus pertanyaan selanjutnya, ini kan udah naik penyidikan, apakah yang yang ditetap, karena tentu sudah ada ditetapkan tersangka begitu kan. Nah, apakah sudah ada jadwal pemanggilan termasuk ke Menteri Pertanian begitu, yang bersangkutan apakah sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan berikutnya. Terus yang terakhir mungkin ini Pak Ali, itu kabarnya ada Senpi ya diamankan ya di sana di rumah dinas. Apakah Senpinya itu mereknya apa, terus apakah dia punya surat legal atau enggak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan terakhir Mbak. Oh 2 ya, silakan. Ya. Oke. Ya.
Oke. Terakhir. Oke. Ya. Cukup ya? Cukup mewakili dari teman-teman semuanya, saya kira. Baik, yang pertama begini ya teman-teman. Seringkali kami sudah jelaskan pada teman-teman ya, bahwa siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa, pasti pada saatnya KPK akan sampaikan pada teman-teman semuanya, kepada masyarakat. Karena saat ini perkaranya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal, gitu ya, masih di awal. Sehingga tentu kami tidak bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Tetapi yang pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan, ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK, ada pasal 44, kemudian KUHAP juga dipakai dalam hukum acaranya, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang ya. Apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, gitu ya. Di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada